Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyis sadiqil amin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadati al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa'ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya muliakan, saya hormati para pembina di Yayasan Ibnu Jarir, para pimpinan, para pengurus, para mudir atau mudirah, para ustadz, para ustadzah, dan yang saya banggakan dan saya muliakan para wali santri, santriwati, dan yang saya cintai dan sayangi adik-adik santri di pesantren Ibnu Jarir At-Tabari Bangkinang, serta seluruh hadirin dan hadirat yang datang dan diundang. Dengan memohon taufik dari Allah dan pertolongannya, kita pada kesempatan ini sama-sama melakukan yang kata orang tablik akbar dengan tema bersama santri membangun negeri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu saya mengajak kita semua untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam ini yang Allah turunkan untuk kita agar bisa selamat di dunia dan kembali ke akhirat dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan dengan adanya sekolah-sekolah, pesantren-pesantren seperti Ibnu Jarir ini dan yang lainnya, kita sama-sama menguatkan, saling mendukung untuk selalu berada di jalan yang benar sehingga bisa berkhidmat kepada agama, bangsa dan negara ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini adalah nikmat yang besar di saat kita diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk senantiasa berada di atas jalan yang mendekatkan kita kepadanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi utusan yang menjelaskan kepada kita
dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Apapun yang mendekatkan kita kepada Allah pasti Nabi sudah tunjukkan, dan apapun yang membuat kita jauh dari Allah pasti Nabi sudah peringatkan, baik diketahui oleh yang mengetahui atau tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahui. Oleh itu, kalau andainya ada orang berbuat baik pada kita, kita tak pernah lupa untuk berterima kasih dan berdoa. Maka Nabi SAW adalah manusia yang paling berjasa kepada setiap insan dari kita. Oleh itu, sebaik-baik doa untuk Nabi kita adalah yang diajarkan langsung oleh Allah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Berarti Nabi di sisi Allah sangat mulia, dan Nabi di pandangan di depan malaikat sangat berharga, sampai-sampai Allah dan malaikatnya bersalawat kepadanya. Oleh itu kita mestilah menghargai Nabi SAW dengan memperbanyak salawat dan salam kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat kepadanya dan salam yang sebanyak-banyak dan sesempurnanya. Oleh itu tak boleh nama Nabi disebut kecuali kita bersalawat dan salam kepadanya. Dan itu adalah tanda kita pemurah pada diri kita sendiri. Karena orang bakhil, kata Nabi, man zukirtu indahu walam yusalli aw falam yusalli alayya. Orang yang bila aku disebut di depannya atau di sisinya, dia tidak bersalawat kepada aku. Ya, jangan lupa ya bersalawatnya setiap nama Nabi kita disebut sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bersama santri membangun negeri. Alhamdulillah kita diberikan negeri yang Allah berikan segala kecukupan yang kita butuhkan. Tanahnya subur, apa aja ditanam, batu pun belum dia tumbuh dia batu pun tumbuh. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, airnya masya Allah melimpah, airnya melimpah. Kalau tuan-tuan di padang pasir sana, aqua ini berapa harganya? Hah? Kok mahal di Indonesia ya? Air banyak. Memang kita suka mahal-mahal memang. Gajinya dikit, harga mahalnya, harga barangnya tinggi. Di sana gajinya tinggi, harga barangnya murah. Pindah aja untuk ke sana. Itu tandanya kita orang kaya memang. Kita orang kaya. Semua barang kita mahal, mobil mahal, Honda mahal, uang sekolah mahal. Tandanya kita memang kaya, Ustaz. Di sana semuanya mobil setengah harga di sini. Setengah harga. Uang sekolah, tanya Ustaz Irwan, gratis. Gratis. Berarti menang kaya kita atau mereka? Hah? Kita yang kaya. Belanja kita mahal memang, mereka murah. Cuman berkahnya barangkali. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Beruntung kita ada di negeri ini, negeri yang disebut sebagai mayoritas muslim di dunia paling besar, sehingga negeri ini relatif aman, karena memang Islam itu melahirkan keamanan. Gimana tidak? Jangankan mengambil barang orang, minjam saja tanpa beritahu tidak boleh. Jangankan mencaci maki orang, mengerdip dengan niat untuk merendahkan tidak boleh. Jangankan menumpahkan darah orang, mencubit aja tidak boleh. Jelas Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jangankan minum minuman keras, minuman lunak aja ada yang tidak boleh dalam Islam. Apa minuman lunak yang tidak boleh? Hah? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jangan minuman keras, jangankan narkoba. Ma'asyiral kiram, yang menghilangkan akal, minuman yang melalaikan saja kita jangankan memakan yang haram, yang subuhat saja yang tak jelas dilarang kita. Jangankan mengamalkan yang tidak disyariatkan dan legal, yang semi legal pun dilarang kita. Makanya Islam, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, telah membuat negeri yang tidak aman itu, Makkah Al-Mukarramah, Jazirah Arab, menjadi negeri yang aman sentosa. Negeri yang kering kerontang itu, yang susah mendapatkan makanan, menjadi negeri yang makanan apapun di dunia didapatkan di situ. Dengan Islam, manusia yang dulu saling membenci, saling menghina dan saling merendahkan, saling hasad, saling dengki, menjadi manusia yang saling mencintai, bukan hanya suka memberi, bahkan mendahulukan saudaranya dari diri sendiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-Islam yang menciptakan sebuah atau suatu generasi terbaik yang dikagumi oleh kawan dan lawan dalam waktu yang hanya 10 tahun. Kan Nabi kan di Madinah 10 tahun kan. Kalau di Mekah tidak bisa dia bergerak dakwah aja payah, apalagi di kampung sendiri. Kalau ada payah dakwah di kampung, itu sudah sunnatullah itu. Ya, kalau pada temo di orang kampung, itu sudah sunnatullah dakwah. Ustaz ya, antum mana asli? Hah? Umbia, lihat temo umbianya? Enggak. Biasa itu. Siapapun orang dai dari para nabi dan rasul di kampungnya ditolak awalnya, sampai mereka bukan hanya ditolak, ada yang sampai dibunuh, na'udzubillah. Jadi ditolak tidak atau diterima tidaknya dakwah bukan indikator dakwah bagus. Ditolak diterima bukan indikator dakwah bagus, tetapi indikator baik dan buruk atau benar dan salah itu adalah yang legal atau ilegal, yang sah atau tidak sah, yang halal atau tidak halal. Inilah dakwah yang sesungguhnya. Maka Nabi SAW dalam waktu 10 tahun, dengan waktu yang sangat cepat dan singkat, telah membangun sebuah sistem pembangunan negeri, bukan hanya sebatas Makkah dan Madinah, tetapi bisa untuk menciptakan keamanan sampai ke 2/3 bagian dunia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Masyarakat yang tadi saling berperang, masyarakat yang saling membenci, masyarakat yang serba curang, masyarakat yang serba zalim dan tidak adil, itu dirubah oleh Nabi SAW menjadi masyarakat yang produktif, yang membangun
yang menyejahterakan, yang menyebabkan keamanan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita berbicara tentang membangun negeri bersama santri atau bersama santri membangun negeri, ya, siapapun yang punya mata dan hati pasti tahu dan mengerti bahwa pondok pesantren memberikan kontribusi yang tidak bisa ditakar dan tidak bisa dihinggakan untuk pembangunan negeri ini. Kalaulah dalam dasar negara kita, yang pertama apa dasar negara? Sila pertama, Ustaz. Dah lupa? Ini bahaya nih. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang paling memiliki konsep mengesakan Allah itu adalah umat Islam, dan yang paling banyak merealisasikan dan aplikasikan kalimat itu adalah para santri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Belum lagi sila yang kedua, yang ketiga, keempat dan kelima, semuanya teraplikasi di pondok-pondok pesantren. Di pondok-pondok pesantren. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masya Allah, kita di pesantren ini kaum muslimin, kaum muslimat. Kalau dulu ini masuk masa kami, dulu kalau anak tongkau-tongkau, anak dogie-dogie, tongkau-dogie sama saja, payah diatur, piti ayah ndak nawa, masuknya ke mana? Masuk pesantren. Sudah itu jadi ustaz pulang, jadi buya. Coba bayangkan, yang dogie-dogie jadi ustaz, yang ancak-ancak puangai, yang bagus-bagus, yang patu-patu, yang taat-taat masuk sekolah umum, tiba rumah buat narkoba lagi. Pulang sekolah bawa ambil andaya, bawa anda laju-laju makan nomor 1, kalau suruh kojo nanci dulu. Tapi anak pesantren tidak ada. Anak pesantren walaupun libur, pulang sehari ke rumah, kalau tidak ke ladang bawa rosong rumah. Itu anak pondok. Jadi elok puangai, yang buat tadi dia adalah puangai karena masuk pesantren. Makanya pemerintah jujur mengaku atau tidak mengaku berhutang budi pada pesantren. Karena apalagi dulu di pondok dulu itu tidak ada istilah minta bantuan pemerintah. Kami masih ingat buya kami, Buya Muhammad Nur Mahyudin rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan buya-buya yang lain, semoga Allah mengampuni dan merahmati mereka semuanya. Itu banyak yang mantan-mantan santrinya yang jadi PNS datang ke pondok, buya jadiin PNS. Apa jawaban buya? Uang nak nyuruh dan babukong, lah so yang suruh dan babukongnya. Mereka masuk PNS, mereka membatalkan puasa, kata. Coba bayangkan. Apa artinya? Mereka tanpa dukungan pemerintah sekalipun, mereka bisa tegak di atas kaki sendiri, bisa hidup dengan tangan sendiri, bahkan bisa memberi kepada pemerintah dengan penghasilan sendiri. Makanya kalau ada pemerintah nak mengambil pajak di pesantren, ya tak maluan dulu. Ya. Kalau ada pemerintah baik legislatif maupun eksekutif nak memajak pondok, itu yang tak maluan. Ya. Berapa banyak? Ratusan ribu, puluhan juta, mungkin juga ratusan juta anak-anak dididik di pondok-pondok yang sebenarnya meringankan beban pemerintah dalam melaksanakan amanat undang-undang pendidikan nasional. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Sebenarnya ini aset-aset berharga yang didapat tanpa mengeluarkan biaya oleh pemerintah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu berbahagialah kita yang orang tua yang punya anak di pesantren. Berbahagialah
orang tua yang memiliki anak yang hafiz Al-Quran dan hadis, karena semakin berisi dadanya dengan Al-Quran dan hadis, maka akan semakin menjadi manusia yang berpunya yang yang ikhlas, manusia yang berakhlak, manusia yang suka bekerja, manusia yang tidak menyia-nyiakan waktu dan masa, dan apapun yang dilakukannya selalu terukur dan teratur, tertib dan sesuai aturan yang berlaku. Inilah pondok. Sebab di dalam akidah kita umat Islam mengajarkan bahawa melanggar aturan itu haram selama tidak bertentangan dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahawa mengikuti apa yang sudah diaturkan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis adalah kemungkaran besar, bahkan dianggap pelanggaran dalam masalah akidah. Betapa stabilitas keamanan yang akan terjaga kaum muslimin dengan menerapkan Islam walaupun secara parsial sekalipun, secara yang bisa kita lakukan. Yang beliau kan mau nikah secara Islam kan nikah kan. Coba bayangkan kalau seandainya kita tidak menikah, diatur, disahkan undang-undang yang sekarang sedang digodok itu, undang-undang pelecehan seksual di sekolah atau perguruan tinggi. Kalau dasar persetujuan korban itu enggak apa-apa, berapa beban pemerintah yang akan dihadapi nanti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, beban yang akan dihadapi. Dalam bahasa kita, berapa banyak anak gampang nanti jadi beban masyarakat, dan aib ini akan takkan hilang sepanjang hidupnya. Makanya pondok-pondok pesantren adalah lembaga-lembaga yang patut dibanggakan, bahkan harus dikedepankan dan harus diangkat tinggi-tinggi karena kontribusinya tanpa pamrih. Alhamdulillah, banyak orang-orang pondok yang tamat pondok, dia tahu ada beasiswa tapi dia tidak mengajukan, biarlah yang lain mengambil. Kalau kita kadang-kadang berlumba kan, kadang tentu tidak tahu tonton kawan kita. Kalau beasiswa tidak tahu kawan, nyo sama makan tiai. Sudah itulah kalau begininya, la tatuti okatu sabun. Ada beasiswa di kamperangnya. Bila lah sebulan dah mengurus, ikut terakhirnya. Ikut terakhir. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi anak pondok tak diajarkan yang seperti ini. Kalau ada anak pondok yang buat seperti ini, berarti tidak baju di pondok dulu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, anak pondok tidak seperti itu. Dapat goreng sepotong, satu buah, kawat 4 di bawah lampek tu. Nya goreng lah potong lampek juga. Goreng lah kenek juga, bapotong je lah. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, senasib sepenanggungan, siap dalam segala keadaan, dalam keadaan sulit siap, dalam keadaan tidak sulit lebih siap. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Allah subhanahu pondok-pondok pesantren itu telah melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh banyak lembaga pendidikan. Tadi saya katakan, bicara tentang Pancasila, seluruh sila itu ada di pondok, bahkan lebih daripada itu. Kalau bicara tentang undang-undang dasar, semuanya itu ada di pondok. Dan kalau bicara tentang undang-undang pendidikan nasional yang tujuannya adalah menciptakan anak didik yang profesional, yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat, kalimat takwa itu dari mana datangnya kalau bukan dari pondok? Takwa bahasa apa? Bahasa Islam, bahasa Islam. Maka pondok pesantrenlah yang paling utama menerapkan kalimat ini, at-taqwa. At-taqwa itu adalah fi'lu ma amarallah
wa tarku ma naha anhu, melaksanakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Dan itu adanya di pondok. Maka yang pertama merealisasikan tujuan pendidikan itu adalah para santri kita. Apalagi tadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menghafalkan Al-Quranul Karim, membaca satu huruf Al-Quran sama dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan kata Nabi SAW bi asyri amsalihah, yaitu dilipat gandakan 10 kali. Wala aqulu alif lam mim harf, dan saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, bal alifun harf wa lamun harf wa mimun harf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau baca alif lam mim berapa kebaikannya? 30 hasanah, 30 kebaikan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka pondok pesantren atau para santri kalau benar mengikuti apa yang telah diajarkan dan diwariskan dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka keberkahan itu akan datang bagi negeri. Kita bukan berbicara tentang keadaan di masa lalu saja. Bahkan ma'asyiral kiram dirahmati Allah, banyak orang berteori bahwa mengikuti cara berpikirnya orang barat kita akan maju. Ya, berpikir secara liberal untuk membangun negara itu akan membuat kita maju. Sekarang mari kita lihat dengan mata kepala langsung, mana negeri kita yang muslim, yang berpikiran liberal dan sekuler yang mendapatkan kemajuannya. Hah? Apa dek tontok? Beri contoh negara yang Islam tetapi tidak menerapkan Islam, tetapi mengikuti cara berpikir liberal atau sekuler, mengadopsi hukum-hukum yang tidak ada atau hukum yang dipakai oleh dunia lain yang sudah maju. Coba sebutkan. Iko monong sedi itu monong apa? Hah? Kaum muslimin, coba tunjukkan di mana. Kok takutnya bu di Asia Tenggara, di Timur Tengah aja lah sabunya. Iya kan? Coba sebutkan negara yang pakai sistem yang sekuler, yang mengadopsi sistem kenegaraan yang di luar Islam, yang maju. Coba sebutkan. Tidak ada. Ini apa indikasi negara maju itu, Ustaz? Tidak ada indikasi. Hah? Apa indikasi beliau? Negara itu maju. Pendidikan bagus. Apa makna pendidikan bagus itu? Gratis. Hah? Apa maksudnya pendidikan itu bagus? Apa indikasinya? Tidak payah-payah, Ustaz. Kalau banyak orang lain yang belajar ke tempat kita dibanding kita yang belajar ke tempat orang, berarti pendidikan kita bagus. Baik. Sekarang mari kita lihat, mana yang lebih banyak, kita yang belajar keluar atau orang luar belajar ke kita? Baik, cek. Nah, tambah lagi. Stabilitas keamanan terjamin, aman gitu. Apa indikasinya?
Hah? Hilang tak bisa dosa. Kurang. Meminimalisir kejahatan. Baik. Dan hukum tegak. Sekarang mari kita lihat di mana yang paling banyak kejahatannya, di negeri yang menerapkan Islam atau yang bukan, di pondok atau di luar pondok? Di pondok apa di luar pondok? Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sekedar perbandingan. Kemudian di ekonomi, di antara tanda ekonomi maju itu adalah pendapatan lebih besar daripada dari pengeluaran. Artinya tanggal muda, tanggal menengah, tanggal tua masih bisa tersenyum. Ikon enggak? Bokling 3355, kredit 3,5 juta. Sudah itu kelingga balik debit 3.495.000 rupiah, tinggi 5.000 gaji dalam rekening. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sudah itu dari tanggal, kalau tanggal 2 gaji, tanggal 3 sampai tanggal 29 atau 30 bautang tawi. Ma'asyiral kiram. Apa lagi? Ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, walaupun kita mungkin tidak seperti di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi mendekati, karena Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Apa tadi iman? Apa tadi makna iman? Meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengerjakan dengan anggota tubuh. Iya kan? Kok lupa tuh, sudah hafal tadi kawaidul arba'ah tadi. Nah, mengimani dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan perbuatan. Misalnya, contoh konkret, salat diimani dengan hati, ini perintah Allah dan untuk kebaikan hamba-hamba Allah. Habis itu diikrarkan, salat wajib, rukun Islam yang ke-5, betul? Salat rukun Islam yang ke-5. Yang berapa ya? Salat rukun Islam yang ke-berapa? Kok mandang ke kawan wena modonya. Seulang lagi, salat adalah rukun Islam di antara rukun Islam yang 5, betul? Betul. Serukun Islam yang ke-5, betul? Oh, ngomong aja. Siapa nama? Ulang lihat. Salat adalah rukun Islam yang ke-6. Yang ke-3. Aja rukun Islam baca dulu. 1. Apa? Syahadat. 2. 2 puasa. Wah, langsung pas tuh. Yang ketiga, haji. Jadi salat rukun ke-4, 5, nampak. Baik, rukun Islam yang kedua. Nah, sekarang kita imani, kita ikrarkan dan kita laksanakan. Ini iman. Contohnya kan? Ini contoh suruhan, contoh larangan. Misalnya apa? Allah melarang kita. Misalnya apa yang dilarang Allah? Tidak ada larangan Allah. Durhaka pada orang tua, terus diyakini itu larangan Allah, kemudian kita ikrarkan itu, kemudian kita laksanakan. Jangan sampai durhaka pada orang tua. Ini iman itu. Jadi iman itu keyakinan
pernyataan dan perbuatan. Laksanakan. Inilah yang diajarkan di pondok. Iya Ustaz, kan ini yang diajarkan? Hah? Atau jenis sampai doko haram tapi punya kalian jelas di berdua? Tidak, pasti diajarkan. Baik, taat kepada orang-orang yang Allah amanahkan memimpin kita. Wajib apa sunat? Atau haram? Wajib. Yakin? Hah? Nah, laksanakan apapun yang diperintahkannya selama tak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, laksanakan. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Jadi jangan nanti mentang-mentang ya dia tengok dalam Quran hadis tidak ada aturan lalu lintas. Misal lampu merah kan ada dalam Quran kan? Kan tak ada dalam hadis dah. Usul selasa tak ada juga. Kasih subuh tak ada dah. Akhirnya ini tidak wajib ditaati. Salah antum. Ya, jangan seperti orang Badui itu. Lewat di lampu merah dikejar sama polisi. Pak, aku langgar lampu merah. Saya lebih tua di lampu merah katanya. Dulu saya bujang-bujang lewat sini tidak ada lampu merah. Masih saya taat sama dia katanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini yang kaum muslimin yang ajarkan. Indikasi ekonomi maju, pendapatan minimal sebanding dengan pengeluaran. Utang luar negeri lebih banyak dari hasil produk. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Nah, di mana didapatkan ini? Di negeri sekulerkah atau di negeri yang menerapkan Islam? Hah? Hah? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di negeri yang menerapkan Islam, walaupun tidak sempurna, tetapi telah memberikan capaian yang luar biasa. Angka kriminalitas sangat minim. Bahkan sebuah badan kriminal di dunia, badan kriminalitas dunia pernah buat penelitian di tahun 80-an bahwa 1 menit di kota Chicago di mana? Ken kau main mujalai? Hah? Di Amerika. 1 menit di kota Chicago kejahatan kriminalitasnya sama dengan 13 tahun di Arab Saudi. 13 tahun berapa menit sayang? Antum? 13 tahun berapa menit? Bingung dia. Coba bayangkan, sempurna tidak dengan segala kekurangannya. 13 tahun di Arab Saudi sama dengan 1 menit di kota Chicago. Berarti yang mana aman? Di Amerika atau di Arab Saudi? Aman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di kesehatan dan keamanan. Alhamdulillah kita punya tirompa melek apa merek sih yang 40.000 nya ndak nyaman bawa musaji, ndak nyaman bawa ke masjid. Kalau orang di sana mobil len apa nampak mahal lu sih, len cruiser buru jadi taksi buru ndak aja buru buah aja bu. Dia uang dari awak ni salah paham lah. Nah, Land apa? Land Rover. Yang aku 3,9 miliar. Iya sobat. Le punya. Itu siapa jadi nak angkat kambiangnya. Mangkuk kan? Kambiang itu. Artinya apa? Harta bagi mereka bukan awak tasando ke motor uang kena. Semua bayu deh. Tersandung ke motor rancak mana Altis kadang kayaknya Altis lah model 989 nya tersandung situ tu ada tergeser kan apa nama tak ada kecil awak itu. Ma'asyiral kiram dirahmati tidak ada garasi, hampir tidak ada garasi di rumah orang. Jadi mobil dia tidur di lantai 5, mobilnya mobil mahal miliaran diparkir di tepi jalan, tidak ada satpam, aman.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, karena Allah janjikan. Makanya menerapkan Islam walaupun secara parsial yang bisa kita laksanakan di skala kecil pondok seperti ini, sebenarnya sudah membantu luar biasa pemerintah untuk menciptakan stabilitas keamanan. InsyaAllah anak-anak pondok pada umumnya, yang tu ada je kusiku kan pasti ada. Nah, pada umumnya adalah yang tidak bermasalah di keamanan. Anak pondok pada umumnya, ya, kon cilok sekenek je, cilok sambal tolok di dunia. Yang cilok sambal, cilok sepai. Tahu sepai? Sapu. Nah, kadang-kadang darun dulu Bu ya. Tiap tahun baru sapu cik seorang, kuali cik seorang, ember cik seorang. Sebulan hilang sudah tinggi. Seminggu hilang sepai. Tak mana apa bodoh nak. Ember hilang, kuali hilang. Padahal 14 orang satu asrama tu. Itu dah habis. Sampai kini tak terpecah rahasia bro. Jadi kalau sabun ke amak boleh sepai maknya. Potong berapa liangnya? Satu potong kan. Yang Rabu lah hilangnya. Satu itu kan. Rabu pulang tu kan. Sudah itu sepai dan hilang mak. Dua hilang je. Subhanallah. Apalagi cilak sepai macam itu tolong. Tapi kalau cilak berkoper-koper tak ada insyaAllah lah. Yang tak ada jabatan. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi sebenarnya pondok ini punya kontribusi luar biasa. Yang kedua, bahkan di masa belajar, silakan tuan-tuan dan puan-puan bandingkan anak kita yang tinggal di rumah. Ini alhamdulillah COVID-19 wallahi luar biasa ibrah yang diberikannya. Ama-ama ayah kewalahan majawana ahduma. Iya. Kalau tak kena lacui tahu ya nak ada. Setiap sahuruk nulis lacui je. Sahuruk nulis lacui je. Atau tak mau jana lagi. Ternyata ngajar itu sulit bapak dan ibu yang saya muliakan. Nah sekarang pesantren subhanallah, walaupun para guru, saya kan juga pernah jadi guru dan sekarang masih jadi guru, insya Allah sampai mati jadi guru. Banyak kita makan hati dengan murid tu, makan hati belum jantung. Iya, sudah walelong panggil kayaknya seditunya buat ke awak. Nah, kadang di antara mereka ada pula yang buat fitnah yang tidak pernah kita lakukan. Ada yang buat fitnah itu, masya Allah. Itu dosen killer kan ya, setelah ambil tak boleh masuk, batanya tak boleh, kalau tak saya faham suruh qalul. Ada ya, teman tak perlu dipermasalahkan. Jangan muwi le anak awak don dua ko ke awak, apa lagi muwi, tak perlu dimasalahkan, biarin aja lah. Karena selama kita tidak melakukan fitnah, insya Allah waktu yang akan membuktikan. Tapi kalau kita tak seperti itu, walaupun dibungkus, mohon maaf meminjam istilah Ustaz Jan, kan masin dibungkus je, di ember ikan segar, tetap masin je, tidak akan jadi ikan segar. Oleh itu kaum muslimin Ustaz, alhamdulillah pendidikan pondok telah mengajarkan anak-anak mandiri. Ika umma aja nak tolong tak piti, apalagi ke pemerintah. Ika umma nak tolong minta piti, apalagi ke pemerintah. Di sisi ini para pejabat aman kalau bos wajah anak pondok. Iya, anak pondok. Tapi Ustaz pondok tak katanya yang buat proposal ya. Kaum muslim. Kalau pondok dulu tak ada proposal, pondok kini lainnya. Kaum muslimin. Yang kedua kaum muslim, anaknya mandiri. Yang kedua anaknya diajar beradab, berperi kemanusiaan. Iya. Yang ketiga, anak kalau di pondok pada umumnya taat-taat dibanding di rumah. Itu tadi sebayangkan. Di masa pandemi ini kesulitan orang tua ngajar anaknya. Disuruh belajar daring. Datanglah penyakit bau, nak makan HP, tahu kau jo. Nasi tak duli, HP dicai. Iya kan? Subhanallah.
Kalau perlu gaknya cak banyak abi tu beli pulsa pada beli sate. Nak makan yang bekonya. Tapi pas pulang sekolah aneh HP maknya. Subhanallah, penyakit. Ternyata apa yang dialami di pondok-pondok oleh guru-guru itu berat memang. Oleh sebab itu setiap kita ingat guru-guru kita yang sudah mendahului kita, khususnya yang senior-senior itu, tidak lain yang terucap kecuali adalah mendoakan mereka. Walaupun tak pernah lacui, lupa lacui itu. Ternyata lacui itu lama setelah jadi. Kata itu mungkin bongi kan, tapi setelah kita selesai, ternyata mereka memang dengan hati melacui itu. Makanya orang tua kok tak lacui anak, jadi lacui le guru lah. Baik awak lacui anak sudah itu. Ini bahasa sekarang ni kaum muslimin dan muslimat, banyak orang tua yang nak melacui guru. Akhirnya suaminya dilacui dan anak. Masyaallah kiram, bos biar kadang lain pona konawatan sampai pucuk kaki pucuk abu aja. Kalau sempat orang-orang yang menonton ke ADB-nya itu larilah, ya itu diotan dari pucuk kaki sampai ujung abu, kono mato telinga bibiu ube lai tak ada wanti lah cuy tu dah. Sudah itu yang setelahnya kono imbas pasti kane, walaupun orang yang tidur muzakarah biasa 3 runya, tapi gara-gara yang tadi alullah pe bang ibu ya leh 30 je dapat gara-gara dosonan tadi. Tapi alhamdulillah ndak pun ada ngadunya, sebab kalau tiba ngadu rumah bapa ngelacui dia biar tadi 3 kia 30 lainnya. Maka rusak pendidikan ketika orang tua suka memperkarakan guru. Rusak pendidikan gara-gara itu. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kontribusi santri dalam membangun negeri ini tak bisa kita lupakan. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ketika mereka nanti menjadi orang, karena sudah terbiasa dengan pendidikan untuk mengutamakan orang lain, untuk tidak mau senang sendiri dan senang berbagi, kemudian mendahulukan apa yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan. Ini luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sehingga menyuruh mereka untuk berbakti pada orang tua, menyuruh mereka menghormati orang yang lebih tua, menyuruh mereka menyayangi orang-orang yang di bawah, yang merasakan sedih bila melihat saudara sedih, ikut menikmati bahagia saudara yang bahagia, membersihkan kerat-kerat hati. Ini kalau dididik dengan, kalau bukan karena pesantren, luar biasa sulitnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Siapa yang masuk ke dunia politik, masuk ke dunia bisnis, masuk ke dunia ini dan itu, dunia kerja, tanpa ada binaan di pesantren-pesantren, saksikan sendiri. Apalagi olahraga Panjat Pinang tahu tiap tahun. Kalau nak monang, tenggek kate kuduk kawan. Tenggek kuduk kawan. Kalau nak jadi nomor 1 harus jatuhkan yang di atas. Padahal kita sebenarnya nak jadi nomor 1 tu kan bisa. Itu 1A, 1B, 1C, 1Z bisa. Apa salahnya? Kenapa semuanya harus nak nomor 1? Kalau nak nomor 1 bisa semuanya. Ada 1A, ini nomor 1 di Ibnu Jarir. Awak nak nomor 1, buatlah Ibnu. Misalnya Ibnu Katsir. Nak nomor 1 lah buat Ibnu Ma'ali. Iya kan? Sehingga nanti jadi sehat kaum muslimin dan muslimat. Tapi nak jadi nomor 1 di Ibnu Jarir, siapa ketuanya? Si Anu, bapa coronyo jen sampai tetap nomor 1. Ini sebenarnya kalau di pondok masih ada, berarti pondok termasuk gagal dalam mendidik. Kalau di institusi pendidikan masih ada, berarti institusi pendidikan adalah gagal. Dan sayang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hari ini karena juga banyak institusi yang sudah dipolitisasi, sehingga yang lebih terkesan adalah
berpolitik di institusi pendidikan. Dan ini jangan sampai ada di pondok-pondok pesantren, karena ini memperlambat jalannya roda pembangunan negeri, karena masing-masing anaknya hasad dan iri kepada siapa yang di depannya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bahkan tidak pula sedikit untuk melipur hasad dan irinya, memfitnah yang lain yang menjadi sebab untuk sesuatu yang salah. Nasallallahu as-salamata wal-afiyah, kaum muslimin dan muslimat. Oleh itu, sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada saudara-saudaraku di sini, baik pembina, pengurus dan para pendidik, tenaga pendidik dan kependidikan di Pondok Pesantren Ibnu Jarir ini. Sedikit sekecil apapun andil kita dalam mendidik anak-anak kita, maka itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Allah beri petunjuk denganmu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Onta merah itu ketika kita tanya kepada syekh-syekh kami di sana, itu harganya senilai sedan Mercedes-Benz. Awak cik ndak lepas nama punya burah. Nah, iya olehnya 2 rial. Nambang 2 rial jadi Mercedes. Apa kok Mercedes? Hah? Kok kelas-kelas apa azan nampak cendol. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu satu orang. Bagaimana dengan 2 orang, 3 orang, 4 orang, 100-an orang? Oleh sebab itu kita menyambut baik sekali berdirinya pondok-pondok di negeri ini. Semakin banyak semakin baik, semakin banyak semakin baik. Silakan buat pondok. Antum nak buat pondok silakan, buat pondok silakan, buat pondok silakan, ya. Dan jangan sekali-kali merasa ini saingan, tapi adalah rekan dalam berlomba dalam kebaikan, rekan dalam berlomba dalam kebaikan. Ya, karena memang sebagian mengatakan kenapa kita bikin yang baru lagi, kenapa yang lama saja tidak dibenahi. Masyaallah kiram, ibadat air menumpuk di suatu tempat, tidak mengalir, biasanya keruh atau melimpah, maka tidak ada salahnya kita buat aliran yang baru, bukan aliran keagamaan, enggak. Maksudnya airnya dialirkan ke sini, kemampuan ini ke sini, kemampuan ini ke sini. Berinovasi yang dibolehkan dalam dunia pendidikan ini. Kalau saya bermimpi, belum berencana. Mimpi Kampar ini menjadi kota pendidikan. 1000 pondok, masya Allah. Cetus sekali itu 1000 pondok. Kalau saya menginginkan jadi kota pendidikan, banyak pondoknya, banyak kampusnya, banyak sekolahnya, ya berlombalah dalam kebaikan. Karena tidak mungkin, walaupun satu pandangan kadang dibuat satu tempat, kadang tidak bisa. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, karena memang sifat manusia itu suka untuk tidak statis, suka mengembangkan dirinya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, intinya bahwa santri-santri adalah aset-aset yang mahal, yang harus dipelihara dan dijaga, khususnya kepada para pendidik, para guru, para ustadz, ustazah. Ini ibaratnya titipan lebih berharga dari menitipkan uang dan perhiasan di bank. Ya, kalau tuan-tuan dititipin orang uang yang banyak dalam jumlah yang besar atau perhiasan, pasti disiapkan perangkat administrasinya dan perangkat safety keamanannya. Administrasi dituliskan, setiap perkembangan angka dituliskan, tambah 1 juta tulis, tulisannya di backup lagi, ada soft copy, ada hard copy, ya, ada
kopi-kopi lagi, uang kopi juga, kaum muslimin dan muslimat banyak. Kemudian disimpan di tempat yang anti api, dan kadang-kadang tanpa peduli asuransi. Untuk keamanan. Nah, bayangkan itu uang yang bila hilang masih bisa dicari. Ini aset yang dititipkan kepada kita adalah anak. Saya kira tidak ada ibu-ibu atau bapak yang mau jual anaknya 1 miliar, tidak ada. Tapi ada yang siap nyekolahkan anaknya dengan biaya 1 miliar, ada. Ada orang nyekolahkan anak 1 miliar, banyak. Jangankan sekarang, dulu saja Yahya bin Ma'in habis dananya 700 miliar lebih untuk cari ilmu. 700 miliar saya seorang. Awak buat 70 juta lah. Deti jadinya. Pendoa pun CPT kau jon. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini 700 miliar untuk satu orang. Rabi' bin Abi Abdurrahman dikenal dengan Rabi'atul Ra'i. Itu lebih kurang 35 ribu dirham. Berapa itu sobatang? 17 miliar 17 miliar ya lebih kurangnya untuk biaya dia mencari ilmu. Habis. Tapi betul-betul berhasil. Makanya kepada para pembina, para pengurus, para ustadz-ustadzah, jadikan mereka-mereka ini lebih mahal dari segalanya. Dan juga orang tua, para wali santri dan santriwati, kalau tuan-tuan untuk memelihara aset tanah, aset rumah, aset ini dan itu, kadang-kadang pagar rumahnya seharga 1 miliar, iya kan? Rumah pagar 1 miliar atau lebih. Kadang bikin teralis sekian puluh juta dan sebagainya. Maka tidak ada yang berharga dibandingkan anak yang kita titipkan supaya menjadi orang. Karena itu adalah investasi yang paling menguntungkan di dunia dan akhirat. Karena kebaikannya mengalir dan mengalir. Dalam hadis Nabi SAW, ketika seorang diangkat derajatnya di dalam kuburnya, lalu dia datang, "Mahadha ya Rabb, ini apa ini?" "Ibnuka yastaghfiru laka." Anakmu memohonkan ampunan untukmu. Setiap satu kali diangkat. Mana tahu nanti dengan selalu istighfar anak untuk kita, hilang seluruh atau terhapus dosa-dosa kita semuanya. Sehingga ketika kita di hari kiamat bertemu dengannya, kita bilang, "Jazakallah khairan ya ibni, semoga Allah membalasmu dengan baik. Seluruh hutang ayah sudah terbayar. Seluruh hutang dosa ayah sudah terbayar karena istighfarmu yang tak lepas dari bibirnya untukku." Makanya perkataan Nabi SAW, "Iza mata ibnu Adam," bila mati seorang anak manusia, terputus amalnya, maksudnya terputus pendapatan amalnya. Amal itu pendapatan. Iya, ibaratnya pensiun terbatas juga kan? Ini enggak, tanpa batas. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau pensiun kan dipotong ya. Iya. Kalau ini tidak, dilipat gandakan. Daripada mengejar pensiun, lebih berat mengejar anak saleh kita. Maka tidak ada istilah kita dalam tanda petik berhemat dalam mendidik anak, tidak ada. Tetapi kalau tidak mampu, makanya perlu orang-orang yang diberikan Allah kemampuan lebih untuk tidak juga kikir dan pelit untuk membiayai pendidikan anak-anak orang lain yang tidak mampu. Karena itu aset, bukan aset dirinya, bahkan untuk negeri ini. Sebab kalau anak yang tidak mampu dibiarkan tidak sekolah dan tidak masuk pondok misalnya, besok menjadi beban masyarakat yang menghabiskan biaya lebih besar untuk mengurusnya daripada kalau dia masuk ke pondok. Coba bayangkan, andainya dia masuk pondok, menjaga solatnya, menjaga puasanya, menjaga akhlak dan adabnya, menjadi orang taat, menjadi orang berakhlak, akhirnya menjadi kebanggaan masyarakat. Kalau dia tidak sekolah,
besok suka mencuri, berapa banyak harta orang yang habis di tangannya. Atau besok dia jadi pemabuk, berapa banyak yang tidak halal yang ditenggaknya, berapa banyak orang aman yang terganggu olehnya. Apalagi kalau jadi perampok dan sebagainya, atau jadi penghisap narkoba, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk rehabilitasi korban narkoba jauh lebih besar daripada SPP anak kita di pesantren. Boleh saya tanya, SPP berapa Ustaz? 800 kali 2 juta 600 kali 4 kali 3. Kok nambah metong Ustaz? Juta nanti kali 3 kali 6 8 boleh, 3 kali 1 30, sampai juta 8 sampai tamat. Coba kalau dia jadi korban narkoba nanti. Nah, kalau direhab 3 bulan berapa biaya? Apalagi kalau sudah anggaran pemerintah, tahu lebih banyak pada asli gitu. Dana makan di penjara itu mahal. Dana untuk berobat itu mahal. Maka masyarakat dan pemerintah wajib berpikir untuk aset ini jangan disia-siakan. Kalau ada anak yang tidak sekolah, antum punya kemampuan, bawa dia sekolah. Insya Allah ini menghemat pengeluaran pemerintah, menghemat pengeluaran masyarakat, menghemat tanggung jawab masyarakat kita. Kalau tidak bisa sendiri, apa salahnya kita gotong royongkan bersama? Ya, misalnya semester ini saya yang tanggung, semester depan saudara yang tanggung, setelah itu si fulan yang tanggung. Insya Allah Taala, maka semakin sedikit pemborosan yang akan terjadi. Yang bagian BNN jadi insya Allah tidak itu kojok kami soalnya akan banyak aman tuh, banyak kerja tuh. Ya kaum muslimin dan muslimat. Ya. Kemudian mereka ini harus dijaga dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dengan dunia yang serba terbuka hari ini, maka kenapa di pondok tidak dibenarkan pakai HP? Kenapa tidak dibenarkan meminjamkan HP kepada anak santri kita? Kenapa? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemarin saya bertemu dengan salah seorang syekh kami, Habib dia Ustaz, Alul Bait, keturunan Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi tidak mau cium tangan, tidak mau dibilar Habib. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. HP ini katanya kalau bukan karena tugas, karena dia pejabat kan, kalau bukan karena tugasnya tidak mau pakai HP ini lagi. Cuma itulah maju terpaksa aja pakai HP. Buat laporan terpaksa aja pakai HP. Belanja, tapi dan pernah belanja ke HP berusaha. Sampai kini alun pernah GoPut, GoPay, GoPu, alun. Ya, alun Gojek pun tidak ada dah. Alun pernah tidak pandai pakai pun. Ya, pandai cek apa nomor WA. Enggak menelpon sih, enggak pakai apa, pakai maksudnya pakai HP tadi yang pakai aplikasi maksudnya. Penelpon lainnya saya Allah ini. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ini kepada para pendidik, kepada orang tua dan kepada anak-anak semua. Sesungguhnya masa di pondok itu adalah masa yang paling indah. Alhamdulillah kita dibebaskan oleh orang tua kita, diberi kesempatan agar kita bisa merintis masa depan yang lebih menjanjikan. Apa masa depan kita? Masuk surga. Masa depan kita bukan di dunia jadi pejabat ini dan itu. Ini rendah. Sebab inilah yang membuat kita bersaing yang tidak sehat itu. Tapi kalau seandainya nanti anda semua jadi orang-orang yang berilmu, yang profesional, yang ahli, insya Allah tak dicari kerja yang cari kita. Dengan syarat mau bekerja, bukan mau cari duit. Tidak, cari duit lain lagi babnya. Ya, kerja dengan cari duit tidak ada hubungannya. Ada orang tak kerja duit banyak, ada yang mati tunggal agak kerja tapi duit sedikit. Rezeki itu bukan kaitannya dengan kerja.
Kalau sempat karena kerja, lamanya kerja, beratnya kerja, itu tukang pemulung tuh lebih banyak duit daripada kita. Sebab apa? Jam 3 mereka dah keluar, ya jam 1 malam masih keliaran. Banyak duit? Banyak duitnya? Enggak. Rezeki itu tak ada hubungan dengan kerja. Orang sama-sama punya kedai, punya toko, gajinya dengan sama pendapatan. Oleh sebab itu kita bukan cari rezeki di sini, maksudnya rezeki di dunia, tapi cari rezeki di akhirat. Dan insya Allah seperti kata Buya Hamka, kalau tanam padi, rumput ikut tumbuh. Tapi kalau tanam rumput, padi iji. Yang lain duit pun iji. Tahu iji? Tidak tentu di Australia. Apa masih mesik dia. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, tinggikan cita-cita kalian. Bukan setinggi bintang, tapi setinggi surga di langit. Ya, setinggi surga di langit, bukan setinggi bintang. Bintang itu masih di bawah kolong langit. Lebih tinggi dari itu, kita harus kembali ke tanah asli kita, surga yang dulu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ditempatkan, dan Allah sudah turunkan kitabnya, sudah utus para rasulnya untuk membimbing kita ke situ. Maka apa yang dilakukan tadi, menghafalkan kitab kita, menghafalkan Al-Quran, hadis Nabi alaihissalam, adalah modal pertama untuk merintis jalan ke surga. Karena kata para ulama, man hafizal mutun hazal funun. Siapa yang menghafalkan matan-matan ilmu, dia sudah punya modal menguasai berbagai disiplin ilmu. Barangkali karena waktu yang dibatasi, ya waktunya sangat terbatas, dan semoga yang sedikit ini menjadi berkah. Selanjutnya waktu untuk tanya jawab. Yang bertanya saya, tuan-tuan yang jawab. Nah, itu ada hadiah untuk yang jawab. Assalamualaikum. Nah, mau hadiah? Parfum peci. Masya Allah, hadiah ada untuk yang menjawab, bukan untuk yang bertanya. Nanti yang bertanya. Berarti kalau di situ yang bertanya saya jawab, saya dapat hadiah. Atau gimana nih? Baik, ini hadiah untuk yang menjawab, kecuali Ustadz. Ada dikecuali Ustadz nam. Baik, saya yang bertanya dulu atau tuan yang bertanya dulu? Ustaz bertanya dulu. Baik. Dek, coba berdiri. Nah, siapa nama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wimena? Raihan Ramadan. Raihan Amanah. Mana kampung? Mujoleh? Kurawang. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaannya, berapa kilo dari sini ke Perawang? Enggak tahu. Ya Allah ya Rabbi, berarti selalu tidur di kendaraan. Ya, besok jangan tidur kendaraannya, bawa zikir, bawa ngaji ya. Baik. Judul kajian kita hari ini, santri yang mana tuh? Ibnu Jarir. Baik. Negeri mana? Alhamdulillah. Silakan. Pilih sendiri. Pilih peci atau minyak wangi, atau dua-duanya? Tidak salah pilih itu. Alhamdulillah. Hayyakum, barakallahu fiik. Masya Allah. Pertanyaan mudah kan? Jarak Perawang ke Bangkinang. Ini kami pernah ikut seminar melatih kejelian atau ketelitian. Nah,
Jadi kan banyak jauh berjalan, banyak yang ditengok. Ini Perawang jauh itu, harusnya dilihat pelangnya. Perawang Pekanbaru sekian kilo, Pekanbaru Bangkinang sekian kilo, Bangkinang Ibnu Jarir misalnya. Taib, hayakallah. Taib ya Syekh, sekarang antum boleh bertanya biar saya dapat hadiah. Nah, pertanyaannya, yang tahu jawabannya tunjuk tangan. Tadi kita mengatakan bahwa santri ini punya peran penting membangun negeri. Apa yang bisa anda lakukan atau adinda lakukan untuk ikut membangun negeri ini? Yang tahu tunjuk tangan. Tadi sudah saya sebutkan dalam kajian. Tunjuk tangan. Kau tak kaya lagi minta tanya. Nah. Ada yang jawab? Paham pertanyaannya? Ada pekerjaan bila dilakukan sudah ikut membangun negeri ini. Ayo. Misalnya tadi jadi anak taat kan, tidak jadi beban masyarakat. Baik. Apa contohnya? Baik. Ini pertanyaan untuk anak kampus ini Ustaz. Nah. Yang tadi lah, Syekh, rukun Islam secara urut. Nah ya. Ayo berdiri. Secara berurutan. Boleh dari songsang, boleh di awal, boleh di belakang. Nah. Pokoknya berurutan. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Aqil, Masya Allah. Orang mana? Andalus? Oh, Bangkina. Rukun Islam secara berurut. Pakai mic nak dengar juga, coba dong. Iya. Bahasa Arab jadi. Tahu enggak apa? Bahasa Acu dah Isa bahasa awak lah bahasa Arab. Kami tak paham ni rasa. Tidak usah terjemah syahadatin. Taib. Yang kedua, menunaikan zakat. Mendirikan salat. Yang ketiga, kamu dapat zakat belum? Belum, taib. Kemana haji? Mekah. Taib. Saya kira ke Iran pula. Taib. Hayakallah. Fadal, silakan. Bahasa Arab pandai ya, bahasa. Tidak pandai bahasa Indonesia macam-macam lah. Hayakallah. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah kaum muslimin masyarakat. Ini tidak ada yang mau saya kasih yang mau beri saya hadiah. Tidak ada yang bertanya. Taib. Masyurul kiram dirahmati Allah. Ada yang pertanyaan? Yang bertanya dapat hadiah juga. Ya adik-adik. Taib, tidak ada juga. Saya nak tanya nih, siapa nama pembina Yayasan Ibnu Jarir? Ego tertunjuk cucu ego. Siapa? Siapa yang tunjuk tangan? Sana.
Ah. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok dokumen itu nama. Nah, bukan itu nama. Itu nama tokonya tuh. Ada yang tahu enggak? Silakan. Silakan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan, masya Allah, masya Allah. Namanya? Acurizal. Suaranya tidak jelas. Zuhrijan. Betul bang. Alurnya lek. Ini mananya? Mana orangnya? Oi, jadi tunjuklah ke. Tidak tahu orangnya? Alhamdulillah. Iyalah, silakan. Ini maksudnya kadang berapa banyak orang tidak kenal dengan pembinanya, ya, sehingga nanti ma'asyil kiram dirahmati Allah. Nah, jadi besok kalau jumpa beliau assalamualaikum ya, salam beliau nam. Masya Allah, tabarakallah. Karena sebagian santrinya tidak mengenal siapa pimpinannya. Ini kurang bagus ya, kurang bagus kaum muslimin dan muslimat. Karena mohon maaf, ini masalah adab itu harus selalu ditekankan. Al-adabu qabla al-ilmi. Adab sebelum ilmu. Ini kepada adik-adik nanti, ya, siapapun nanti melihat orang tua yang masuk ke sini, orang tua, bukan orang tua kita aja, orang tua teman, orang tua, ya, apalagi mereka kebingungan misalnya nak cari siapa, bilang aja assalamualaikum, mau cari siapa pak, nanti diarahkan ketemu Ustadz Syanu kalau cari orang tua. Ini termasuk bab adab. Karena tidak sedikit, mohon maaf, di berbagai lembaga pendidikan ini tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan sehingga kadang-kadang kita orang tua cari anak kita kebingungan gitu, nak ketemu siapa. Ini tolong diperhatikan yang seperti ini, ya. Ya. Ini nampak nanti kok nampak Ustaz Asman bingung nak cari siapa. Assalamualaikum Ustaz. Nak cari siapa Ustaz? Mana tahu dia ada bawa gula-gula nanti dikasih kita. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Taib, tadi nama pembina, nama ketua yayasan. Iya, silakan peci putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz. Marcelus Abdullah. Nama ketua yayasannya Ustaz Irfan SMA. Ustaz? Tapeknya? Salah nama katanya lah. Salah katanya. Ulang lagi. Kalau salah kan diulang, saya mohon. Ustadz Kiai Haji ya. Ustaz Irwansyah. Siapa? Yang mana orangnya? Yang mana? Yang megang anak. Iya, tapeknya. Alhamdulillah. Silakan. Nah. Jadi demikian juga. Nah. Sebenarnya sudah pernah perkenalan sebenarnya, sudah pernah perkenalan. Taib. Mana kampung sih?
Sarung kampung dipakain, masya Allah. Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Santri yang paling tua, santri yang paling tua, tidak tahu dong. Yang paling terakhir mendaftar, tidak tahu juga. Iya, Syekh Taib, tidak tahu. Yang paling terakhir ada mana? Yenta mana? Apa terakhir yang daftar? Baik. Tadi ada ayat Ustaz bacakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ramadan Karamop. Genta Alvarado. Taib. Masya Allah. Orang Spanyol. Mana kampung? Pulau Jambu. Masya Allah. Ustaz sangkut yang Spanyol namun. Baik, silakan. Nah, pertanyaannya tadi salah satu ayat yang membuktikan bahwasanya ketakwaan dan iman itu mendatangkan keberkahan bagi negeri. Apa ayatnya tadi? Ini tidak bercatat tadi? Baik. Atau tidak tahu ayatnya, kandungannya tadi apa yang menjadi syarat keberkahan bagi negeri-negeri kita? Membangun pondok. Membangun pondok. Terus ngapain di pondok? Untuk apa ilmu tuh? Akhirat. Berarti belum sampai juga ke ayat ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Yaitu iman dan takwa. Mau juga? Kasihan dah berdiri ambil nah. Jadi iman dan takwa. Maka sebabnya dalam setiap konsep pendidikan di negeri kita harus mencantumkan kalimat iman dan takwa, karena kita memang mengharapkan keberkahan itu. Sebab kalau yang keberkahan itu yang mahal nam. Baik kaum muslimin, silakan. Mau peci, mau minyak wangi, mau rana-rani. Baik, hayakallah. Orang Pulau Jambu, masya Allah. Baik, ada dua pertanyaan. Berarti hadiah tinggal dua untuk saya dua-duanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apun, bagaimana cara untuk supaya kami selalu semangat dalam menuntut ilmu, dalam menghafal Al-Quran, Ustaz? Karena terkadang diri sendiri sering lalai, Ustaz. Syukran. Pertama, yang menjadi kita bersemangat itu adalah motivasi. Apa yang kita harapkan dari sebuah pekerjaan. Coba lihat tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, ada orang pergi bekerja sebelum subuh udah berangkat, pulang malam. Kenapa dia semangat? Kenapa semangat? Karena ada gaji yang diharap, ada gaji yang diharapkan. Atau orang menanam atau sawit misalnya tanam. Kenapa ditanam sawit? Karena ada hasil yang diharapkan. Jelas? Orang bisa bekerja tengah hari ini di bawah teriknya matahari. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam, bercucuran keringat, banting tulang. Kenapa? Karena ada hasil yang diharapkan. Nah, kalaulah orang yang mencari dunia itu yang
nilainya di sisi Allah tak sama dengan seekor sayap lalat. Sayap lalat tahu berapa harganya sehelai? Ada harganya sayap lalat? Enggak. Dunia dan seisinya di sisi Allah tak seharga sehelai sayap lalat. Nah, orang bisa begitu mati-matian mencarinya. Bagaimana dengan kita yang mengharapkan lebih dari itu semua? Lebih dari itu semua, mengharapkan pahala satu huruf. Ya, kalau gaji tadi bekerja, ya sehari berapa digaji? Hah? Iya, kalau gaji 3 juta berapa? 100.000 sebulan, sehari. Padahal kita dengan membaca Al-Quran bisa kita bergaji jutaan rupiah sehari. Jutaan rupiah sehari. Maksud jutaan pahala maksudnya. Dan rupiah itu tidak bernilai di sisi Allah nanti, sedangkan pahala ini bernilai. Jelas? Jelas, oh? Belum lagi manfaatnya bagi kita sendiri di dunia sendiri, ada manfaatnya. Coba lihat yang maju nanti ke mihrab ini, yang maju ke mihrab ini, yang punya hafalan atau yang bukan? Yang punya hafalan, lambat pun datangnya ke masjid. Walaupun dia datang terlambat, tetapi dia yang paling banyak hafalannya, dia yang maju. Awak dari tadi jam 10 udah duduk situ kan, tapi tidak ada hafalan, tidak akan disuruh maju, ya kan? Betul? Dan di saat kita misalnya sering baca Quran, Allah jaga dari berbagai bahaya, sihir, syaitan, iblis dan sebagainya. Antum baca Quran tiap hari, insya Allah terjaga daripada syaitan, tergoda dari gangguan-gangguan sihir dan sebagainya. Masih banyak lagi manfaat. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah meluruskan niat kita, karena dengan niat yang ikhlas itu yang ringan jadi berat, yang berat jadi ringan, yang kecil bisa jadi besar, yang pemalas jadi rajin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Artinya ada masa-masa kita futur, masa-masa kita loyo, masa kita tidak semangat, ada. Tapi ketika kita menghadirkan kembali niat, alhamdulillah di saat kuliah kadang-kadang dosen ngajarnya tidak sodap, tidak asik ngajarnya. Di samping itu killer pula. Tapi setan mengatakan hadir tidak hadir sama, bahkan lebih baik baca sendiri katanya. Begitulah kata syaitan. Tapi tidak, hadir di majelis ilmu itu nilainya lebih daripada kita sendiri baca di rumah. Akhirnya kita bangkit lagi semangat untuk datang, bangkit lagi semangat untuk datang. Kadang-kadang syaitan bilang, tidur aja lah di kelas katanya. Tapi lalu kita katakan setiap huruf yang kita dengarkan dalam ilmu itu tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Akhirnya kita juga tidak mau tidur di dalam kelas dan seterusnya. Yang kedua, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kalau dalam menghafal, biar semangat mulai dengan yang mudah. Jangan paksa hafal Sahih Bukhari dulu. Dan yang paling mudah Allah berikan pada kita menghafalnya ada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Dari semua hafalan yang paling Allah mudahkan ada menghafal Al-Quran, adalah menghafal Al-Quran. Oleh sebab itu mulai dengan menghafal Al-Quranul Karim, karena barakah semuanya. Yang ketiga adalah memilih waktu yang pas untuk menghafal. Memilih waktu yang pas, dan masing-masing punya waktunya sendiri-sendiri. Jangan di waktu yang sangat lapar, dan jangan pula di waktu yang kekenyangan. Yang keempat adalah memiliki teman yang senantiasa menyemangati kita. Harus ada mu'aradah, yaitu setoran dengan guru atau teman sendiri. Yang kelima, sering diulang-ulang, karena kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, beda dengan lagu. Kalau lagu diulang bosan, tapi kalau Al-Quran diulang semakin bersemangat.
dan tidak kalah pentingnya adalah senantiasa berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditasbit hafalan kita. Baik kaum muslimin dan muslimat, ini di antara jawabannya. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, silakan. Apakah dalam sebuah urusan negara seorang wanita boleh ikut berperan Ustaz? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Siapa bilang tidak boleh? Bahkan wajib. Wajib berperan. Dan peran yang paling besar yang dimainkan oleh seorang ibu adalah menyiapkan anak-anak ini. Justru ibu tinggal di rumah mengurus keperluan pendidikan anak, mengurus keperluan pendidikan suami. Itu lebih besar perannya daripada keluar pagi pulang malam mengurus urusan negara. Demi Allah, itu lebih besar. Karena ini sudah dipraktekkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dipraktekkan sehingga keluarlah anak-anak yang besar-besar, yang hebat-hebat. Ada nama Usamah ibn Zaid, ada nama Muawiyah bin Abi Sufyan, ada nama Ali bin Abi Talib, dan masih banyak. Dan lihatlah bagaimana ibu-ibu mereka dulu. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya bukan untuk ngurus urusan luar, tapi adalah urusan anak. Nah, anak itulah yang nanti yang punya peran, karena tidak selamanya peran langsung itu lebih baik daripada peran tidak langsung. Berapa banyak tangan-tangan yang bekerja secara hidden, secara tersembunyi, tapi perannya luar biasa, dan di sisi Allah itu tidak terlewatkan, walaupun dia tidak punya nama di sisi manusia. Kaum muslimin, kalau ibarat tombak, yang sering dipakai mata tombaknya, bukan tangkainya. Tapi cobalah tombak tidak ada tangkai. Coba tombak tidak ada tangkai, bisa? Tidak. Tapi jangan coba tangkai dipakai untuk bukan matanya. Demikian juga panah, yang dipakai selalu busurnya untuk sampai ke sasaran, bukan apa namanya ini? Anak panahnya sampai ini apa namanya? Ya, busurnya, anak panahnya yang dijadikan. Nah, ibu-ibu adalah yang pertama memainkan itu, yang paling hebat. Makanya oleh penyair dari Mesir menyebutkan al-ummu madrasatun law adattaha la adatta jilan tayyibal araqi. Ibu itu adalah madrasah yang kalau kau persiapkan dengan baik, engkau persiapkan sebuah generasi yang sangat baik. Tapi kalau ibu sibuk di luar yang bukan urusannya, maka anak terbengkalai, di luar pun yang terpasang terungkai. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saatnya ibu-ibu kembali untuk bermuhasabah, untuk mengembalikan atau kembali kepada urusannya yang asasi. Wa qarna fi buyutikunna, yaitu banyak berurusan. Dan alhamdulillah pada zaman ini semuanya serba online itu ya. Nak jadi orang kaya bisa cerah online, asal jangan berbuat yang tidak baik secara online. Ma'asyarul kiram. Oleh itu, makanya peran orang tua atau ibu atau wanita dalam hal ini sangat besar, sangat besar. Kau tak punya anak, punya suami. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, barangkali sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk kembali berbagi, untuk saling mengingatkan di tempat yang mulia ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Ibnu Jarir, para pembina, para pengurus, para pendidik, para orang tua, dan ananda para santri yang mudah-mudahan di sini duduknya di situ hari ini, besok insyaallah duduknya di sini. Sabar di situ sementara, besok kalian yang di sini, saya lagi yang di situ nanti insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.